Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zara Nur Salsabila akan menjelaskan tentang ekspresi gen. Apa sih itu ekspresi gen? Nah, ekspresi sendiri itu berarti penerjemah. Sedangkan gen adalah kode-kode. Apa itu kode-kode? Kode-kode itu contohnya seperti adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, jadi jika digabungin, ekspresi gen adalah penerjemah kode-kode genetika. Nah, setelah itu, di dalam ekspresi gen ini terdapat dua tahap. Yang pertama ada tahap proses transkripsi, yang kedua ada translasi. Nah, di dalam proses transkripsi ini adalah pemindahan informasi genetika dari DNA ke RNA. Nah, proses transkripsi ini terjadi di inti sel atau nukleus. Kemudian DNA tadi itu dia akan membentuk menjadi RNA-D atau RNA-M. Nah, pada proses pembentukan RNA dan DNA ini menggunakan RNA polimerase. Nah, yang nantinya akan membentuk RNA. Setelah itu, pada proses akhir transkripsi, apabila bertemu dengan sinyal AAA dan AUU, jika sudah terbentuk rantai RNA-D, maka rantai akan keluar dari nukleus dan akan menuju ke sitoplasma. Oke. Selanjutnya, yang kedua ada translasi. Tadi kan transkripsi. Nah, di translasi ini adalah proses pembentukan informasi genetik dari RNA ke protein. Tadi kan transkripsi dari DNA ke RNA, sedangkan translasi dari RNA ke protein. Nah, translasi ini terjadi di ribosom. Nah, di dalam proses translasi, atau juga dapat disebut sintesis protein. Nah, dalam proses translasi ini melibatkan molekul energi dan ribosom. Ribosom dibentuk oleh beberapa jenis molekul RNA dan beberapa protein ribosomal. Nah, tRNA sendiri itu berperan membawa asam amino sesuai informasi yang ada di dalam molekul mRNA dalam proses translasi. Nah, jadi proses translasi adalah penerjemah urutan nukleotida mRNA dan menghasilkan urutan asam amino dalam sintesis protein. Selanjutnya, di dalam ekspresi gen terdapat replikasi DNA. Apa sih itu replikasi DNA? Replikasi DNA adalah proses penggandaan dua rantai RNA dan DNA. Nah, selain itu, replikasi DNA ini mempunyai kemampuan, yaitu yang pertama, kemampuan memperbanyak diri atau disebut juga aukatalis. Nah, yang kedua ada kemampuan DNA mensintesis molekul lain seperti RNA dan protein. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.